Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Mike Mignon dan AC Milan semakin dekat menuju akhir drama perpanjangan kontrak menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara dalam sebuah video di saluran YouTube miliknya dengan mengatakan tentang situasi perpanjangan kontrak Mignon saat ini. Berikut komentar jurnalis terkenal itu disampaikan melalui Milan News. Optimisme mutlak dari Milan yang tumbuh mengenai perpanjangan kontrak Mike Mignon telah penuh dan lengkap. Saya mengulangi apa yang telah saya katakan sejak awal Januari. Optimisme tidak hanya dirasakan oleh Milan, tetapi juga oleh orang-orang terdekat Mike dan agennya. Nominal tetap tidak berubah, bukan 5,7 juta euro ditambah bonus, melainkan 5 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus. Kami menunggu langkah terakhir dan Milan tetap sepenuhnya optimis. Klub telah melakukan pekerjaan yang signifikan dalam mempertahankan Mike Mignon dan percaya mereka telah melakukan upaya secara finansial dan dalam hal hubungan dalam menyatukan kembali potongan-potongan musim panas lalu. Hari ini Milan telah melihat garis finish dan telah melakukannya dengan sangat baik dalam membangun kembali hubungan teknis dan pribadi, ungkapnya. AC Milan tetap melirik Dusan Vlahovic meskipun Niklas Füllkrug tampil menjanjikan menurut sebuah laporan. Tuttosport melaporkan bahwa Füllkrug sejauh ini telah memberikan dampak positif pada performa tim. Striker 32 tahun itu telah beradaptasi dengan baik setelah debut pada 2 Januari melawan Cagliari. Dia juga selalu tampil menjanjikan meskipun datang dari bangku cadangan dan bahkan seharusnya dia mendapat beberapa assist pada pertandingan melawan Fiorentina. Akhir pekan lalu dia telah membuka keran gol setelah menanduk umpan crossing dari Alexis Saelemaekers saat menundukkan Lecce di San Siro. Meskipun Milan bisa menebus murah Füllkrug, tampaknya Massimiliano Allegri masih tetap berharap dapat memiliki Vlahovic untuk melengkapi lini serangnya. Kontrak penyerang Serbia itu akan berakhir pada bulan Januari 2026. Iglitare bahkan telah melakukan beberapa kontak kepada Darko Ristic selaku agen sang pemain dalam beberapa pekan terakhir. Namun tuntutan gaji dan komisi agen tampaknya menjadi penghalang besar, meskipun Rossoneri jelas tidak akan semudah itu menyerah pada Vlahovic. Roberto De Zerbi tidak heran dengan penampilan mengesankan Adrien Rabiot bersama AC Milan musim ini. De Zerbi berbicara dalam podcast FIFA El Football tentang situasi dan dampak besar yang diberikan mantan gelandang Marseille itu bersama Rossoneri sejauh ini. Berikut komentar mantan pelatih Sassuolo itu disampaikan melalui Milan Press. Rabiot menemukan keseimbangan, Anda bisa melihatnya. Rabiot bisa melakukan segalanya. Dia pemain yang lengkap, dia tahu bagaimana bertahan dan menyerang. Dia pria yang baik, tetapi di Marseille itu tidak berakhir seperti yang kami inginkan. Itu juga berkat dia bahwa kami bisa mencapai Liga Champions bersama kami. Dia bermain seperti seorang pemain nomor 10 dan membuat perbedaan. Itu bukan perannya, tetapi dia mampu mencetak banyak gol, ungkapnya. Barcelona tampaknya selangkah lagi sukses membajak transfer Wesley Ornstein dari AC Milan menurut sebuah laporan. Matteo Moretto mengonfirmasi bahwa kesepakatan antara Rossoneri dengan geng untuk mendapatkan Ornstein telah runtuh sesaat kedua tim akan melakukan pertukaran dokumen. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Barcelona menginginkan Wesley Ornstein di tengah Belanda dari Jongkeng. Kesepakatan antara kedua klub sudah dekat. Klub Spanyol sangat percaya pada kualitas pemain muda itu dan ingin menciptakan rencana khusus yang dibuat untuknya. Wesley Ornstein telah setuju untuk bergabung dengan Barcelona, ungkapnya. AC Milan ditawari bek terpinggirkan milik Tottenham Hotspur musim dingin kali ini menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa tujuan dari klub adalah tetap membawakan Massimiliano Allegri seorang bek untuk menambah kedalaman untuk sektor pertahanannya. Saat ini Allegri hanya mengandalkan Strahinja Pavlovic, Conny De Winter, Fikayo Tomori, dan Matteo Gabbia untuk mengisi pertahanan tim. Saat ini menginginkan seorang bek berpengalaman dan mungkin telah memahami tentang sepak bola Italia. Maradu Dragusin pun muncul dan tampaknya Serie A sekali lagi bisa menjadi pelabuhan barunya. Setelah pada bulan Januari 2024 lalu Spurs menebusnya dari Genoa dengan mahar sebesar 25 juta euro. Toto Juve juga melaporkan bahwa ada kontak dalam beberapa jam terakhir. Calciomercato.com juga menambahkan bahwa Iglitare telah dihubungi agennya yang menawarkan Dragusin kepada Diavolo musim dingin kali ini. Jauh ini Milan senang dengan peningkatan dari De Winter dan tampaknya klub siap menjadikannya sebagai salah satu bagian dari proyek. Are sendiri tampaknya masih menginginkan Joe Gomez dari Liverpool, sementara Federico Gatti juga bisa menjadi pilihan saat ini. Santiago Gimenez berharap dapat segera kembali merumput dalam beberapa pekan ke depan menurut sebuah laporan.
Berita.com melaporkan bahwa Gimenez telah sukses menjalani operasi untuk menyelesaikan permasalahan pergelangan kakinya pada 18 Desember lalu. Jelas hal ini membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dapat pulih sepenuhnya. Jadi Milan mendatangkan Niklas Füllkrug untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Gimenez. Namun sekarang tampaknya kondisi penyerang Meksiko itu perlahan mulai membaik dan dia bertekad untuk membuktikan dirinya kepada Diavolo. Musim ini El Bebote hanya mencetak 1 gol melawan Lecce di Coppa Italia dan cedera pergelangan kaki memaksanya untuk menepis sementara waktu. Dia dijadwalkan sudah tersedia pada bulan April, tetapi striker itu berharap dapat pulih dan tersedia lebih awal, sekitar bulan Maret. Dia pun siap memperebutkan kembali tempatnya yang sekarang telah diisi oleh nama-nama seperti Füllkrug, Christopher Nkunku, Christian Pulisic, hingga Rafael Leao. Alexis Saelemaekers telah kembali berlatih bersama skuad dan siap menghadapi AS Roma menurut sebuah laporan. Sayap Belgia itu harus menjalani latihan secara individu dan dikhawatirkan tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Roma akibat masalah pada aduktornya. Pertandingan akhir pekan ini akan sangat krusial untuk posisi Diavolo di tabel klasemen sementara Serie A. News melaporkan bahwa ada kabar positif dari Milanello terkait kondisi Saelemaekers. Mantan pemain Anderlecht itu telah menjalani latihan individu dalam beberapa hari terakhir. Namun sekarang dia telah siap dan ikut berlatih bersama rekan satu timnya yang lain. Saat ini Saelemaekers telah dinyatakan fit untuk big match akhir pekan ini di ibu kota Italia. Tetapi apakah dia akan bermain sejak awal atau justru duduk di bangku cadangan lebih dulu? Semua itu akan menjadi hak sepenuhnya dari Massimiliano Allegri yang akan terus memantau situasi sang pemain. Massimiliano Allegri cukup pusing menetapkan pemain untuk pertandingan melawan AS Roma menurut sebuah laporan. News mengutip Sky yang melaporkan bahwa skuad rossoneri telah kembali berlatih di Milanello hari ini untuk persiapan sebelum berangkat menuju ibu kota pada sore hari. Setelah Allegri menyelesaikan konferensi persnya, Di Stefano dari Sky melaporkan bahwa Allegri saat ini memiliki 2 keraguan terkait starting line up menjelang big match tersebut. Pertama menyangkut Conny de Winter yang saat ini performanya terus meningkat membuat Allegri memikirkan untuk kembali menyimpan mesra hijab Pavlovic memberinya istirahat lebih banyak setelah alami cedera kepala. Kemudian ada Samuel Ricci yang juga tampaknya akan kembali menjadi starter setelah penampilannya yang terus memukau dalam beberapa pertandingan terakhir. Mantan gelandang Torino itu bisa bersaing dengan Yusuf Fofana dan Ruben Loftus-Cheek untuk mengisi peran gelandang kanan. Niklas Füllkrug mengungkapkan perbedaan gaya bertahan di Serie A dibandingkan dengan liga lainnya. Füllkrug menghadiri meet and greet di Milan Store di Via Dante. Dia pun memberikan beberapa wawancara yang menanggapi beberapa pertanyaan dari para penggemar. Berikut komentar penyerang Jerman itu. Ini gila, karena perbedaan antara liga sangat banyak. Saya tidak membayangkan sebelumnya, tetapi itu perbedaan besar. Premier League sangat mengandalkan fisik, tetapi fisik yang berbeda. Ini sangat intens pada saat itu. Di Italia, Anda memiliki perasaan itu lebih banyak. Tentu saja di Italia dan di Serie A, setiap tim tahu bagaimana caranya bertahan. Ada alasan mengapa Catenaccio berasal dari Italia. Ini sangat penting bagi kami sebagai AC Milan. Sebagian besar pertandingan kami adalah favorit dalam pertandingan. Jadi bagi kami selalu bagus jika kami mencetak gol pertama, karena kemudian lawan kami harus mencoba permainan, harus mencoba memengaruhinya untuk menyerang. Jika mereka bertahan untuk waktu yang lama, mereka tahu bagaimana bertahan dan sulit untuk mencetak gol. Pikir Anda bisa melihatnya juga di pertandingan. Tetapi perbedaan adalah bahwa di Italia tim benar-benar bertahan bersama-sama, bukan karena satu back lebih baik, atau di Inggris mereka lebih baik, atau di Jerman. Di sini, tim seperti bertahan dengan 10 orang dan seorang penjaga gawang dan tidak ada yang menunggu di depan atau di luar menunggu untuk melakukan serangan balik. Itu bagi saya perbedaan terbesar. Ungkapnya.